Kalau tadi 70 kWh aja, sekarang bisa naik ya jadi 72 kWh tuh. Nah teman-teman sebaiknya punya dua aplikasi di dalam satu handphone. Kita turun ya, tuh ya. Sekarang 83% ya. 83% powernya sudah 35 kW tuh, sudah setengahnya. Kalau dia sudah warna apa lambang setir yang ada lambang marka jalan tuh, lambang di MID-nya itu udah warna hijau, itu dia udah intervention teman-teman. Tapi kalau belum, jangan teman-teman seolah-olah lepas gitu, jangan pokoknya. Sekarang itu bisa sampai ke ini teman-teman, sampai ke Rembang tuh. Lihat ya, bisa sampai Rembang tuh ya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pagi ini pagi-pagi habis sholat subuh, kita coba mau bikin vlog kecil untuk ngecas si BYD M6 teman-teman. Saya kalau ngomong BYD, sorry, I'm not sure what you mean. Langsung aktif. Cancel. Oke, sudah di cancel teman-teman. Kita mau ngecas pakai SPKLU yang 200 kW. Saya mau tahu kita mau bikin apa namanya konten berapa sih kalau pakai 200 kW itu yang masuk ke dalam BYD M6 ini gitu ya. Kebenaran baterai saya tinggal 19% dari rumah teman-teman. Dari rumah tinggal 19%. Kita rencana mau ke Gambir aja kali ya, PLN Gambir gitu sembari jalan-jalan pagi lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, kalau ngeliat 19% itu masih bisa 119 km 119 km. Sedangkan dari sini ke PLN Gambir itu berapa kilo ya, saya nggak tahu. Tapi kan nggak mungkin kayaknya 100 kiloan ya, nggak mungkin kayaknya. Tapi ya kayaknya sih sampai lah gitu ya teman-teman. Coba ya saya kasih lihat presentasinya, terus nanti kita coba di PLN Gambir tuh berapa lama nanti gitu teman-teman. Sekaligus mumpung masih gelap, kita coba nanti. Ada yang tanya soalnya adasnya M6 gimana om gitu, kalau gelap bagus nggak gitu, baca sensornya bagus nggak di marka jalan, baca marka jalannya tuh bener nggak kalau gelap gitu ya. Ini mumpung masih gelap, kita coba aja sekalian ya teman-teman ya, di jalannya, di tol nanti ya. Oke begitu teman-teman, saya kasih lihat dulu nih presentasinya sama jarak dari sini ke PLN Gambir itu berapa, bukan jangan PLN Gambir teman, sorry, kayaknya yang di CSW aja lah, yang di CSW aja ya, yang di Blok M ya teman-teman ya, jangan yang di Gambir ya, kejauhan kayaknya. Oke gitu ya teman-teman ya, ikutin terus ya vlog kita hari ini ya teman-teman ya. Oke ini ya, kita tinggal 19% teman-teman baterainya, atau di sini aja deh. Nah ini dia, itu ya, baterai kita tinggal 19%. Kita coba ya. Teman-teman bisa kalau di BYD M6 ya, teman-teman tuh bisa dengan 19% itu kita range-nya tuh masih berapa kilo sih gitu ya. Masih bisa, maksudnya dengan kita mau menjelajah ke tujuan kita tuh masih dapat apa enggak, itu bisa dilihat dari map teman-teman. Coba kita back dulu ya. Itu kita ke home aja. Home, teman-teman bisa masuk ke navigasi mana ya? Nih navigation. Nah, dari sini teman-teman tuh sebenarnya bisa lihat nih teman-teman. Klik aja di sini yang lambang petir ya, lambang petir ini klik. Nah sebenarnya di sini tuh dia ada electric range calculation ya. Nah jadi dengan jarak kita tuh kan di sini kalau dilihat kan masih bisa 118 km ya. Nah dia tuh bisa ini teman-teman, bisa tahu bahwa 119 km itu bisa sampai mana sih kita. Oh bisa sampai Purwakarta lewat dikit misalkan ya, ini kan Subang Purwakarta masih bisa, Sukabumi masih bisa teman-teman, ke Cianjur juga masih bisa, bahkan dia ngasih tahu letak-letak SPKLU-nya juga di mana juga bisa nih. Jadi enak ya, dengan mapnya dia ini kita bisa tahu dengan jarak baterai kita tuh masih bisa kemana, sampai jauh jarak kita gitu teman-teman. Terus ada di mana SPKLU juga ada juga. Oke sekarang saya coba ke, tadi kan kita pengen ke kantor PLN pusat aja lah. PLN pusat. Oke teman-teman, ada nggak yang di mana ya? Ini kantor PLN kantor pusat nih, Jalan Trunojoyo lah. Nah kita mau ke sini, jaraknya sih cuma 20 kilo ya teman-teman ya, nggak jauh. Jadi pasti masih bisa. Oke kita coba start ya teman-teman ya. Guidance will start now. Oke kita start yuk sekarang yuk gitu ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Teman-teman,
Kayaknya nggak kekejar kita mau nyobain di tol gelap ya, nyobain ADAS-nya di posisi saat gelap, kayaknya nggak kekejar teman-teman. Jadi ya kayaknya udah terlanjur terang nih, soalnya udah mau jam, sekarang sih jam 5:23, jadi udah setengah 6 lah, setengah 6 udah terang, udah matahari udah mulai muncul teman-teman. Jadi kayaknya kita nggak bisa nyobain ya, nggak apa-apa, tapi nanti kita coba aja. Tempo hari kan kita sih sudah pernah coba ya, waktu kita perjalanan camping. ADAS-nya bagus ya, si M6 ini bagus, traffic jam assist-nya juga bagus, semua bagus. Coba nanti kita demoin juga lah ya, kita bikinin kontennya sekalian. Gimana teman-teman, kita bikinin buat teman-teman yang, karena ADAS ini kan memang ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka teman-teman. Tapi kalau saya jujur orang yang justru paling suka gitu dengan adanya teknologi gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang nggak suka, dia pengennya manual aja gitu ya, nggak apa-apa juga gitu kan, mungkin dia lebih nyamannya di situ gitu. Tapi kalau saya, karena memang ada fasilitinya, terutama memang sih ADAS itu dipakai kalau bukan di jalan-jalan normal gini ya, maksudnya jalan-jalan bukan non tol ya. Tapi kalau jalan tol tuh ya kayaknya kepake banget gitu kita pakai ADAS, ADAS-nya itu benar-benar berfungsi banget lah kalau menurut saya gitu teman-teman. Oke, jam segini aja udah mulai macet loh, maksudnya udah mulai banyak banget lihat ininya, lihat pergerakan mobil motor itu banyak banget teman-teman, rame gitu maksudnya. Nanti kamera saya pindah ke belakang, saya buka dulu ya ininya, tirainya saya buka biar nanti kita tempel di sini aja kameranya, biar bisa ngasih unjuk bagaimana mengoperasikan cruise control yang integrated gitu ya teman-teman ya. Karena kenapa saya buatin konten ini ya, kan nggak semua orang ngikutin channel saya juga gitu. Mungkin saya udah pernah detail ya kalau untuk ngejelasin ADAS itu, kayak contohnya di Omoda i5 misalkan gitu ya, atau di Neta gitu. Itu kan saya udah sering tuh buatin bagaimana cara ngaktifin ADAS-nya, ngaktifin integrated cruise assist-nya, terus lane keeping assist-nya, lane departure warning-nya gitu kan. Itu udah sering ya. Tapi kan di M6 ini ya, karena mungkin yang nonton baru masuk ke video kita gitu kan, itu karena pas banget dia punya M6, jadi dia ya baru nonton kita gitu ya. Makanya saya buatin lagi aja, nggak apa-apa gitu teman-teman. Sembari ya ini ngedukasi buat teman-teman para pemilik BYD M6 begitu. Kita udah sampai di gerbang tol. Kita tapping tol dulu teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak berembun kacanya teman-teman. Oke ya, kita sih tuh lihat ya, lihat tuh. Saya mau belok teman-teman ya tuh. Karena saya di atas 65 kpj, jadi kalau kita buat teman-teman yang yang jarang atau baru pakai M6, baru banget pakai teknologi ADAS gitu ya, terus coba-coba settingannya seperti apa. Yang jelas begini,
pertama-tama teman-teman itu harus aktifin semua ADAS-nya lah ya dulu ya. Sebenarnya saya mau jelasin satu-satu, tapi karena sembari driving agak ribet, nanti saya akan jelasinnya pas lagi berhenti aja ya teman-teman ya, atau sembari berjalan gini saya jelasin aja. Jadi bahwa yang umum-umumnya aja lah dulu ya, yang umum dipakai saat cruise, saat kita berkendara gitu ya. Jadi pertama adalah ada yang namanya teman-teman itu lane departure warning ya. Nah, lane departure warning itu kalau teman-teman aktifkan di settingan ADAS-nya gitu ya. Di sini kan ada settingan vehicle, teman-teman bisa masuk terus pilih ADAS gitu ya. Pilih ADAS. Nah, di ADAS ini itu kan ada driving assist. Nah, teman-teman bisa setting-setting semua di sini. Nah, di sini itu ada yang namanya lane departure warning gitu ya. Nah, kalau lane departure warning itu maksudnya apa? Maksudnya kalau ini kan saya di tengah-tengah marka jalan ya. Tuh, ini kan tengah-tengah ada marka jalan tuh. Kanan yang garis putus-putus, yang sebelah kiri sama kanan ya. Itu kita kan di tengah-tengah nih. Nah, kalau kita lewatin garis itu teman-teman ya, lewatin garis itu dia akan kasih warning, kasih alarm gitulah. Dia akan kasih alarm, itu namanya lane departure warning kalau kita ngelewatin garis marka jalan itu gitu ya. Nah, tapi kalau lane keeping assist, kalau kita aktifkan intervention steer-nya gitu ya. Nah, dia akan sebelum lane departure warning itu bekerja, sebelum kita ngelewatin garis gitu ya, itu dia akan udah intervention. Jadi si lane keeping assist-nya itu akan menjaga gitu teman-teman. Jadi dia misalkan saya nggak sengaja ngantuk nih, gitu ya, saya di atas 65 kpj misalkan, terus nggak lama saya ngantuk nih kayak gini. Satu setir teman-teman bisa lihat, saya nih lepas setir aja, walaupun saya belum pakai integrated cruise assist ya. Tuh lihat, saya lama-lama mengiring tuh, lama-lama saya miring tuh. Kalau saya lama-lama miring tuh, saya lama-lama miring kan tuh, di setirnya dibalikin lagi tuh. Ini saya belum pakai ICA-nya ya, saya belum pakai ICA-nya nih. Tuh, saya dibalikin lagi. Jadi fungsinya intervention steer itu saat di line keeping assist itu seperti itu teman-teman. Jadi untuk menjaga kalau kita ngantuk, nggak sengaja lagi jalan di sini kita ngantuk, ya udah akhirnya kita kalau sampai keluar marka jalan, setir itu dikoreksi lagi, diketengahin lagi teman-teman. Itu fungsinya line keeping assist gitu teman-teman ya. Kalau line departure warning, kalau kita paksa tetap udah dibeloki tapi tetap kita paksa, dia akan kasih warning, itu line departure warning. Jadi seperti itu teman-teman. Karena bisa kita setting juga line keeping assist itu mau diaktifin apa enggak, juga bisa juga lewat head unit kita gitu ya. Nah, itu pertama itu. Nah, sekarang kita masuk ke integrated cruise control, ICC gitu ya. Kalau di BYD kayaknya namanya ICC. Ada yang namanya integrated cruise assist, macam-macam teman-teman. Ada ICA, ada IC, ada macam-macam lah. Setiap mobil tuh ngasih namanya beda-beda gitu, tapi pada prinsipnya sama. Nah, sekarang gimana caranya sih untuk ngaktifin cruise control tapi semua itu diproteksi oleh ada sensor-sensor semua yang ada di mobil gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pencet tombol ini aja nih, pencet tombol yang sebelah kiri di setir nih ya, sebelah kiri di setir itu teman-teman tinggal klik aja integrated cruise assist-nya. Teman-teman tinggal klik ya. Contoh nih, sekarang saya klik aja sekali. Oke, dia udah masuk. Saya jalan 65 kpj ya teman-teman ya. Saya tinggal lepas setir aja, itu dia bisa ngikutin jalan marka jalan ini teman-teman, dan dia mengkoreksi terus selalu di tengah. Jadi dia mau memposisikan mobil selalu di tengah. Tuh contoh gini ya. Oke. Jadi ini sebagai contoh, saya jalan 65 kpj selalu di tengah gitu teman-teman ya. Nah, dia akan minta kalau kelamaan megang setirnya dia akan minta dipegang ya. Jadi dia memang sebenarnya harus standby kita pegang, nggak boleh dilepas, benar-benar dilepas gitu teman-teman. Nah, contoh dia ini belok nih, ini kan belok ya di depan ya, dia kan belok juga gitu. Tuh, ini kan belokan tuh. Saya nggak belokin loh ini, saya nggak belokin tuh ya, saya nggak belokin. Dia tetap belokin sendiri tuh ya. Posisinya lagi belok ya teman-teman, bisa lihat ya. Posisi belok, dia akan belokin tuh, dan dia memposisikan selalu di sini. Oke, dia minta lagi dipegang, saya pegang dulu setirnya. Jadi dia mungkin sekitar 15 detikan dia minta dipegang setirnya supaya kita tetap waspada lah megang setir gitu teman-teman. Karena memang ini mobil levelnya belum level 4 gitu ya, full autonomous gitu ya. Ya jadi begitu teman-teman. Tuh ya, ini belok, saya nggak sama sekali belokin setir ya. Saya hanya
hanya apa ya, hanya nempel tangan aja gitu, nempel tangan aja seperti ini tuh ya. Ini saya jalan, saya naikin ya. Nah, untuk nambah speed teman-teman, untuk nambah speed itu tinggal di sini ada toggle switch, dinaikin aja ke atas. Nah, naikin ke atas itu nambah jadi 75 kpj, nambah misalkan jadi 80 kpj. Dia naiknya tuh bertingkat ini ya, 55 ya. 5 km 5 km ya. Tuh, dia belok sendiri ya. Ini lagi belok, dia belok sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau di depan ada mobil lambat, dia akan ngerem, jadi dia ngikutin memfollow mobil depan. Contoh, saya akan cepetin. Saya coba kejar mobil yang, atau nih mobil ini masuk nih, mobil MG ini masuk. Nah, kita ada kasih jarak teman-teman. Jadi mobil kita itu kita bisa kasih jarak antara mobil depan sama mobil kita itu mau berapa, itu bisa di sini settingannya ada di sebelah setir kiri, tapi yang tombol paling kanan ya. Tombol paling kanan ini untuk ngatur jarak antara mobil depan sama mobil kita, itu maunya jauh atau maunya dekat gitu ya. Kalau saya senang sih yang dekat. Jangan yang terlalu jauh teman-teman, yang dekat aja gitu. Kenapa? Kalau terlalu jauh takutnya pas ada mobil nyalip ke tengah gitu ke jalur kita, dia otomatis jadi apa namanya, jadi ngerem terus mobil kita gitu ya. Tapi kalau terlalu dekat, jaraknya kita setting dekat maksudnya, itu ya kadang jarak amannya masih dapat lah gitu. Kalau orang nyalip kan nggak mungkin deket-deket banget ya gitu kan. Tuh ya, ini mobil depan mau belok lagi teman-teman, depan mau belok. Tuh, ini belok kan ya. Ini biar memastikan tuh, ini dia akan apa? Akan belok sendiri tuh. Kecepatan saya padahal di 90 kpj nih teman-teman. Di 90 kpj dia akan belok sendiri ya. Dia akan belok sendiri. Kita cukup pegang setir aja lah intinya. Tuh, jadi begini ya teman-teman ya caranya ya. Nah, tapi hati-hati teman-teman, kalau misalkan kita misalkan di posisi di belakang mobil belakang tuh ya. Kita di belakang mobil belakang itu akhirnya kita memfollow dia misalkan karena dia terlalu lambat misalkan ya. Nah, saat dia itu lepas jalur ya, saat dia keluar jalur dari kita gitu ya, itu kita akan ke speed yang kita set. Sekarang saya kan sekarang set 90 kpj ya. Sekarang ini saya lagi set 90 kpj. Nah, contoh atau saya cepetin kali ya. Oke, saya bikin 105 nih sekarang. Saya 105 nih, saya bikin 105, depan mungkin lebih lambat kan tuh, depan lebih lambat. Nah, depan akan lebih lambat. Coba, nah kita lihat teman-teman. Nah, tapi ini udah mau gerbang tol lagi. Nah, ini contoh lah ya, ini saya deketin coba masih dapat nggak ya? Mudah-mudahan dapat. Nih, saya kan 115 kpj nih, tapi depan tuh udah mulai lambat saya, karena depan jaraknya udah mulai dekat sama kita, saya udah mulai lambat. Nah, saya ngikutin dia terus nih sekarang. Kalau kecepatan dia 90 kpj ya saya juga 90 kpj teman-teman. Nah, tapi kalau dia terlepas jalur, kan sekarang saya jadi 90 kpj nih, padahal saya minta 115. Kalau dia lepas dari jalur kita akan kembali ke 115 kpj gitu. Nah, itu yang hati-hati gitu teman-teman. Itu yang teman-teman harus hati-hati nih, kayak gitu tuh. Nah, sekarang saya tetap lari 115 tuh. Kenceng kan? Jadi 115 kpj saya tuh. Gitu, karena dia udah keluar jalur kita gitu kan. Jadi udah nggak ada yang menghalangi lah, karena kita mintanya tadi 115. Tapi karena di depan ada yang menghalangi, dia akan ikutin yang menghalangi itu. Kalau yang mobil depan tuh 90 kpj, ya kita jadi 90 kpj. Tapi kalau mobil depan tiba-tiba hilang, pindah jalur, ya kita balik lagi ke 115. Nah, itu yang meluncur, hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada saat teman-teman setting misalkan 120, ngikutin mobil depan 120. Oke, tiba-tiba terhalang dengan mobil, dia larinya cuma 60 atau 70, berarti kan kita tetap ngikutin dia 70, following dulu kan. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pindah jalur gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba dianya yang ngalah gitu, nah itu teman-teman akan meluncur lagi ke settingan teman-teman, setting berapa tadi waktu cruise controlnya teman-teman set gitu. Misalkan tadi 120, dia akan balik ke 120 dan itu akan meluncur kencang teman-teman. Nah, itu hati-hati, teman-teman harus paham juga. Begitu ya teman-teman ya. Nah, terus semisal di tol ya, tapi nanti kita akan tambahin videonya saat masuk tol lagi ya. Ini kebetulan saya udah keluar tol. Nanti saat masuk tol saya akan simulasikan bagaimana saat kita dalam keadaan
integrated cruise assist, terus teman-teman mau nyalip. Waduh, lama nih mobil nih 60 kpj nih, sementara saya settingnya 100 60 kpj, jadi saya ngikutin mobil dia. Terus bagaimana kalau mau nyalip tapi tanpa harus ngerem gitu ya? Itu gimana caranya nanti saya ini ya, saya bikin videonya lagi, saya sambung video lagi saat di tol. Ini sebenarnya udah nggak di tol, jadi agak susah untuk ngasih simulasinya teman-teman. Oke gitu teman-teman ya, itu tadi untuk ADAS untuk integrated cruise assist-nya gimana cara ngaktifinnya. Cuman pencet tombol ini aja ya. Setelah itu pastikan bahwa lambang setir di mobil itu warnanya hijau, berarti artinya dia sudah aktif dan dia sudah membaca marka jalan. Kalau dia belum hijau, teman-teman udah pencet tapi dia belum hijau, itu artinya dia belum membaca marka jalan dengan sempurna sensornya. Jadi teman-teman ya sebisa mungkin jangan terus tiba-tiba dilepas begitu aja gitu ya. Jangan, karena dia belum integrated namanya itu. Baru speednya doang udah di lock sama dia udah ngerti Anda mau speed sekian, tapi setir belum diintervensi gitu teman-teman. Oke ya, nanti kita sambung lagi ya videonya teman-teman ya. Teman-teman, kita udah sampai ya di SPKLU kantor pusat PLN yang di CSW sini Blok M ya. Nah, ini kita lagi proses ngecas teman-teman. Ini dari aplikasi tadi. Saya pakai aplikasi Charge In. Oke, kita lihat apakah connecting. Tadi sampai sini 15% ya. Oh, 14% malah. Oke, kalau dilihat daya yang masuk kurang lebih sekitar 68 kW ya. 69 ya. Ya, 69 kW, 70 kW teman-teman masuk. Kita lihat ya, berapa dia maksimum, apakah cuma 70 kW? Ya, 70-an kW ya teman-teman ya, masuk ya. Itu ya, 70 kW aja. Oke, saya mau matiin mobil dulu teman-teman, karena mobilnya tadi masih standby nyala ya. Oke, sekarang sudah 16% ya. Tadi starting dari 14%. Sekarang baru jalan 1 menit aja sudah 16% teman-teman. Oke, masuk 70,8 kW ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu nanti berapa lama, setengah jam. Apakah bisa sampai 80% saat setengah jam ya teman-teman, nanti kita monitor ya. Teman-teman, kita proses lagi ngecas ya. Kita pakai yang Delta. Di sini di PLN pusat ini ternyata ada e-feeling ya, ada e-feeling baru. Ini mesinnya pakai Schneider teman-teman. Jadi mesinnya pakai Schneider. Saya belum pernah coba ya untuk pakai yang e-feeling ini. Barcode-nya sih udah ada, tapi yang decimeter B ya, ini udah ada barcode-nya di sini. Barcode SPKLU-nya udah ada, tapi kalau yang A nggak ada barcode-nya. Nah, yang B udah ada barcode-nya. Saya nggak tahu kapasitasnya berapa, tapi kalau ngeliat dari kabelnya ini besar ya, kurang lebih sekitar mungkin 200 kW juga. Support 200 kW sepertinya, karena dilihat dari kabelnya besar teman-teman. Yang Delta ini juga sama, ini juga ultra fast juga 200 kW. Tapi masuk ke BYD M6 ini hanya sekarang sudah 20%. Hanya 70 kW ya teman-teman ya. Jadi masuk ke BYD M6 hanya 70 kW. Padahal kita pakai yang ultra fast 200 kW. Jadi mungkin OBC-nya dibatasin atau ya memang dibatasin cuma sampai 70 kW aja ya. Gitu ya. Kalau yang Omoda i5 kita sampai 80 kW teman-teman. Bisa sampai 80 kW. Tapi pernah kita coba di apa namanya? Di Astra ya. Kita pernah di Astra itu bisa sampai 120 kW kita coba yang Omoda i5. Saya yakin juga mungkin sama, jangan-jangan, tapi kita nggak tahu, belum pernah coba. Nanti kalau pas lagi singgah lah ya di rest area, Astra itu banyak, nanti kita coba aja. Saya penasaran nih pakai yang Schneider ini seperti apa sih gitu, tapi udah di sana malas banget mau pindah-pindah. Oke teman-teman, kita tunggu aja dulu. Ya di depan sih ada tempat kopi sih, ada, tapi masih belum buka kayaknya teman-teman. Kayaknya masih belum buka, masih pagi soalnya. Oke lah, kita lay-lay aja dulu di sini ya.
teman-teman, sekarang naik ya jadi 72 kWh ya. Jadi 72 kWh teman-teman. Kalau tadi 70 kWh aja, sekarang bisa naik ya jadi 72 kWh tuh. Oke. Jadi saya nggak tahu maksimumnya berapa. Kalau kita bilang 70, tapi ternyata ini bisa 72. Apakah sama? Bisa 80 juga, kita nggak tahu teman-teman. Mungkin waktu tadi saya sampai baterai masih panas, BMS-nya masih panas, makanya dibatasi sama dia. Kita nggak tahu. Kita coba aja nanti, kita pantau terus ya teman-teman. Ya, saya mau jelasin sedikit ya teman-teman ya. Saya mau jelasin sedikit. Banyak yang nanya juga kan, Om, boleh nggak sih kalau kita ngecas kayak gini sembari di dalam mobil nyalain AC gitu ya? Kalau tanya boleh, ya boleh. Bisa nggak? Bisa gitu kan. Tapi baiknya jangan teman-teman, karena teman-teman tahu bahwa kita lagi injek ya, tegangan. Jadi mobil kita tuh lagi beraliran listrik lah intinya gitulah. Nah jadi harapannya mungkin mirip-mirip begini ya, kalau saya analogikan mirip-mirip begini. Jadi teman-teman punya handphonenya lagi dibuat pakai main game, terus teman-teman colokin gitu kan, lama-lama kan baterainya ya nggak bagus juga kan buat baterai kan, buat baterai handphone kita kan. Jadi makanya lebih baik menurut saya jangan. Nah itu hukumnya seperti itulah, nggak mungkin kita sembari ngecas sembari kita pakai juga baterainya gitu kan. Jadi sayangi baterai Anda, karena apa? Karena apalagi BYD ya, BYD itu berisik teman-teman. BYD itu baterainya nggak lifetime warranty, jadi teman-teman harus jaga dengan baik gitu ya. Nah sebisa mungkin juga lebih bagus lagi kalau teman-teman melakukan slow charging di rumah. Jadi pakai AC charging aja, kalau nggak butuh-butuh banget seperti ini ya nggak perlu dipakai DC charging. Jangan sering-sering pakai DC charging teman-teman, karena kesehatan baterainya itu akan lebih cepat menurun kalau kita sering pakai DC charging. Tapi kalau teman-teman baterainya lifetime, udah no problem, sikat aja terus teman-teman. Kalau lifetime kan banyak yang ngasih garansi lifetime kan, udah sikat aja. Tapi kalau karena biasanya gini, biasanya mobil-mobil yang garansi lifetime itu dia kita boleh ngeklaim warranty itu kalau kesehatan baterainya itu di bawah 70%. Jadi kalau kesehatan baterainya di bawah 70%, itu kita berhak bisa klaim warranty teman-teman. Mungkin sel-selnya diganti yang baru lah gitu ya. Jadi di dalam baterai pack itu kan, kalau teman-teman ikuti channel kita kan pernah kita kasih tahu bahwa kita bisa monitoring sel-sel baterainya. Misalkan satu BYD ini ada 10 pack. Di dalam satu pack baterai yang besar itu ada 10 pack gitu, 10 pack bagian. Di dalam satu packnya itu juga masih ada sel-selnya juga. Jadi teman-teman bisa monitoring. Nah mungkin yang diganti hanya per pack itu atau per sel-sel itu kali ya, kalau lagi warranty claim gitu ya. Karena kebanyakan ya paling si pabrikan mobil ya, kalau BYD kan baterainya mungkin baterai sendiri ya. Tapi kalau kayak Omoda pakai baterai BYD, atau misalkan Wuling pakai baterai Gotion gitu ya, dia mereka tinggal klaim ke Gotionnya aja atau ke BYD-nya gitu, tinggal ganti ya. Mungkin dia punya alatnya, tinggal scan mana yang drop voltage, yaitu selnya yang diganti teman-teman. Jadi seperti itu. Barusan kita lihat bisa 72 kW masuk ya. Sekarang saya pantau lagi, sudah 33%. Ya masih 72 kW teman-teman. Jadi BYD ini sementara yang saya pantau masih bisa 72 kW ya, untuk masuk ke dalam baterainya dia. Tadi sempat di awal 70 kW. Tapi gini, kalau teman-teman misalkan lagi di rest area atau di SPKLU seperti ini, terus tiba-tiba melihat, Om saya kok nggak 72 atau nggak 70, tiba-tiba saya lihat cuman 25 atau 30. Kalau teman-teman pakai 2 kW ya, kalau teman-teman pakai 2 kW terus tiba-tiba misalkan, atau teman-teman tahulah teman-teman pakai DC chargingnya ini SPKLU-nya misalkan yang 60 kW maksimum. Nah tiba-tiba kok cuman 30 ya, atau cuman 40 ya. Bisa jadi BMS teman-teman lagi panas, jadi lagi dicas, baterainya masih panas, dia akan turunin speednya, speed chargingnya dia akan turunin. Setelah itu dia akan naikin lagi. Jadi bisa jadi nanti dia fluktuasi gitu teman, naik turun. Jadi teman-teman nggak usah worry, nggak usah, Om saya kok tiba-tiba saya lihat 25 atau saya kok 30 atau 35, ntar kadang 70 lagi. Emang begitu teman-teman. Jadi memang BMS-nya itu udah canggih, dia bisa detect baterai-baterai itu suhunya seperti apa. Sebenarnya kita bisa monitoring sih,
berapa sih ininya per sel baterainya gitu ya. Ya intinya kalau memang BMS itu lagi ngebaca temperatur yang tinggi, pasti dia akan turunin chargingnya. Jadi itu bukan masalah, tapi memang sudah otomatis seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah kaget, jangan terus merasa, aduh saya kayaknya nggak normal nih. Nggak begitu teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Kalau saya lihat di mobil ya teman-teman ya, masuk powernya itu 71,7 kW ya. Teman-teman bisa lihat ya, 71,7 kW, sekarang 38% ya. Jadi ya segitu bisa masuk KW-nya sementara teman-teman. Oke, saya coba iseng mau checking lewat OBD ya teman-teman ya, OBD scanner ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ya di mobil 71,6 yang masuk KW-nya. Posisi baterai sekarang 53%. Kalau lihat saya di OBD scanner sih sama sih ya tuh. High voltage-nya masuk 71 kW ya, 71,67 sama ya tuh. 71,6. Kalau di sini 2 digit di belakangnya kebaca 71,67. Baterai current-nya 155,6 ampere yang masuk. Tegangan baterainya itu 460 volt. SOC sekarang 54% sama ya. 54% juga. Begitu teman-teman. Ini bisa kita lihat sih apa aja di sini. Nah ini contoh ya tuh, ini baterai voltage-nya, baterai current-nya, terus ada minimum voltage-nya berapa per selnya, maksimum voltage-nya per selnya berapa, semua bisa dilihat dari sini teman-teman, gitu ya. Nah ini dia, ini juga sama, SOC-nya 55, baterai voltage-nya ya ini sih hanya dashboard aja ya, mau tampilannya mau seperti apa, enaknya teman-teman. Di sini charging time ya, ini charging time kemarin kan 7 ya. Kemarin sempat kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, kita pantau kan 7 kali ngecas. Jadi ini kita baru sekarang 8 nih dia ngitung nih. Jadi mobil saya itu selama saya punya itu baru 8 kali ngecas lah gitu intinya. Selama ini diproduksi itu baru 8 kali ngecas teman-teman. Emang benar sih kemarin kan 7 ya. Sekarang saya coba pagi ini ngecas, sekarang ngitung 8. Jadi dia bisa tahu lah gitu. Bahkan ada recordnya juga di sini tuh dicas sampai 100% tuh berapa kali gitu. Kalau cuman sampai nggak nyampe 100% dia nggak ngitung, tapi kalau ngecasnya sampai 100% itu dia ngitung 2 kali pernah sampai 100% full gitu. Ada tuh, saya pernah lihat di live di data recordnya ada gitu teman-teman. Oke, begitu teman-teman ya. Kita tunggu. Ini sudah berapa menit ya? Kita coba lihat keluar ya. Coba kita lihat 57%. Sudah 28 menit teman-teman. Sudah 28 menit ya, hampir 30 menit dari 14% menuju ke 57% ya. KW yang masuk 72. Oke. Teman-teman bisa tahu kalau memang kita starting dari 14%, berarti setengah jam itu nggak nyampe 80 ya. Paling cuma 60 aja tuh, kalau saya lihat sih kayaknya sih 60% aja. Jadi kalau startingnya dari 14% tadi ya, mungkin kalau startingnya dari 30% mungkin bisa ke 80 mungkin gitu ya. Oke teman-teman, begitu dulu, kita pantau terus ya. Kita lagi ngopi-ngopi dulu di pinggir jalan sembari mantau ya. Nah, jadi teman-teman bisa juga pantau lewat aplikasi ChargeIn ya. Jadi nggak mesti kita harus di SPKLU-nya mantengin layar di dalam mobil atau di SPKLU-nya, tapi teman-teman bisa juga mantau di aplikasi ChargeIn. Contoh ya, sebentar saya kasih lihat ya teman-teman ya. Oke, ini contoh, kita bisa lihat pemakaiannya, KW-nya, available-nya tinggal berapa, yang kita beli KWH-nya sudah berapa lama, remaining time-nya. Nah ini sudah 79% ya. Power yang masuk masih 72 kW teman-teman ya. Biasanya kalau udah 80% itu akan turun nih speed chargingnya. Nanti kita mau buktikan ya teman-teman ya, kita pantau terus apakah kalau dia sudah 80% speed chargingnya turun. Nah kita lihat nih teman-teman, mumpung kita lagi pantau pagi ini gitu ya, kita lihat teman-teman seperti apa nih. Jadi nggak mesti harus mantaunya lewat lewat display yang di SPKLU-nya ya. Jadi bisa juga lewat aplikasi teman-teman, sembari kita ngopi-ngopi nih. Tuh. Ngopi Starbucks keliling teman-teman. Nah, ini sudah 80% ya. Tapi powernya masih 72 kW teman-teman. Kita lihat ya, apakah pas di 81 dia turun atau enggak.
Oke teman-teman, kita tunggu. Terus juga kadang begini teman-teman, jadi komunikasi antara si charge in ini, si handphone sama aktual di sana tuh kadang-kadang nggak sama, karena dia kan butuh update ya, butuh refreshing update gitu kan. Jadi sebenarnya ini kalau di sini di aplikasi sudah 80% ya. Maaf. Nah, jadi kalau sudah 80% gini, nah ini 81 masih ya. Ternyata dia sudah 81 tapi charging rate powernya masih 72 kW nih teman-teman. Jadi nggak sama sekali turunin sama dia nih. Biasanya kalau di mobil-mobil lain tuh charging rate powernya tuh turun gitu. Oke, tadi saya mau lanjutin lagi. Jadi kadang-kadang informasi yang di handphone ini tuh nggak begitu real time. Maksudnya real time tuh gini. Di sini kan 81%, powernya 71,73. Bisa jadi di sana udah 83% atau 82% teman-teman, karena memang dia butuh komunikasi kan. Kayaknya dia update itu mungkin setiap 1 menit sekali mungkin gitu ya. Dia baru update, tapi nih lihat ya, sudah 82%, powernya masih 71,96 kW. Berarti bagus nih, dia nggak turunin ya speednya. Coba kita pantau nanti apakah 85, kita mau tahu teman-teman. Nah ternyata turun ya, tuh ya, sekarang 83% ya. 83% powernya sudah 35 kW tuh, sudah setengahnya. Berarti di posisi 82 ke 83 itu dia akan turun teman-teman, speed chargingnya ke 35% ya. Tuh ya, jadi teman-teman para pemilik BYD MC harus paham juga. Jadi kalau persentase baterainya tuh sudah 83%-an, ini charging rate-nya akan turun jadi 35 ya, nggak ke 72 kW lagi. Jadi pasti akan makin lama nih untuk ngecas sampai ke 100%-nya teman-teman. Karena memang cuma 35 kW yang masuk. Oke. Teman-teman, saya kasih tips kalau lagi teman-teman charging ya. Ini tips karena berdasarkan pengalaman saya aja gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman-pengalaman bagus juga ya, bisa di-share nanti gitu ya. Jadi pertama begini teman-teman, kita kayaknya harus para pemilik mobil EV gitu ya, para pemilik mobil EV itu kayaknya harus sama-sama sepakat bahwa kalau di SPKLU gitu ya, sebaiknya gitu ya, cukup kita ngecas itu sampai 80% aja teman-teman. Kalau ya, tapi ada tanda kutip nih, kalau banyak antrian atau ada yang lagi antri gitu ya. Misalkan kita lagi ngecas nih SPKLU DC chargingnya ada 2 gitu ya, terus tiba-tiba kepake semua nih sama kita juga sudah gitu. Nah kalau ada antrian teman-teman, kalau ada antrian mobil yang lagi nungguin juga mau ngecas, better kita tuh sampai 80% aja teman-teman. Jangan kita paksain sampai 100%. Karena kenapa? Karena ya teman-teman tahu tadi kan saya udah kasih buktian ya. Ini saya buktikan bahwa kalau sudah mencapai 82% atau 80% itu biasanya mobil-mobil itu speed chargingnya akan turun. Jadi setengahnya bisa jadi 35 kW atau jadi makin drop lagi gitu ya. Nah karena apa? Karena memang dia untuk menjaga kesehatan baterai juga dirancang seperti itu BMS-nya. Dan kalau teman-teman tahu sudah drop, maksudnya sudah charging speednya sudah melambat, itu kan berarti makin lama lagi kita ya. Jadi dari 80% atau 82% tadi itu menuju ke 100% itu akan lama banget. Jadi kasihan kan orang yang nunggu gitu teman-teman. Dan bahkan kita sebenarnya dengan 80% aja itu sudah bisa jalan sampai 350 kilo juga kita bisa gitu kan. Jadi ya kita nggak usah maksain sampai 100%, kasihan teman yang nungguin juga, toh kita juga sudah bisa jalan jauh gitu teman-teman. Itu ya kita sepakat para pemilik EV kalau bisa seperti itu teman-teman. Jadi jangan tinggal tungguin sampai 100%, kasihan teman-teman gitu ya. Jadi ya ini adabnya kita samakan dulu biar sama-sama enak gitu teman-teman. Terus kedua tipsnya adalah teman-teman sebaiknya punya 2 aplikasi di dalam satu handphone. Jadi ada charge in, SPKLU charge in, atau satu lagi PLN Mobile. Jadi teman-teman paling tidak yang itulah teman-teman ya. Sebenarnya sih banyak ya, ada EV Choose, ada Starvo, macam-macam lah. Tapi yang umum gitu ya, yang umum tuh teman-teman paling nggak harus punya 2, SPKLU dan SPKLU charge in atau PLN Mobile. Kadang soalnya apa? Kadang PLN Mobile tuh error gitu. Errornya tuh bukan karena error
dari unitnya, tapi bisa jadi kan karena ada hubungannya dengan pihak ketiga seperti kayak pembayarannya link aja atau Gojeknya atau apanya. Kalau dia servernya lagi down, itu kadang jadi menyulitkan kita teman-teman. Jadi kalau SPKLU charge in itu pakai link aja lagi problem, itu jadi kita nggak bisa ngecas gitu ya. Nah nanti kita bisa pakai PLN Mobile gitu. Jadi bisa mungkin teman-teman punya 2 aplikasi, jangan sampai enggak. Nah enaknya charge in dibanding PLN Mobile. Kalau charge in itu dia enak teman-teman. Dia itu kalau terjadi error, misalnya kita lagi ngetap sudah mulai charging terus error gitu ya, nggak bisa ngecas gitu, itu dia akan ulang lagi, itu gampang. Tapi kalau PLN Mobile itu nunggu sampai duitnya dikembalikan dulu, baru bisa kita melakukan charging lagi. Jadi makanya kenapa saya bilang harus punya 2 aplikasi itu, karena penting. Jangan sampai nanti di rest area pakai PLN Mobile aja, pas ngetap nggak tahu, pas start charging nggak taunya nggak mau, lagi error, tiba-tiba teman-teman tuh nggak bisa lagi ngecas lagi sampai duitnya itu refund dulu gitu, karena dianggapnya masih dalam pengecasan gitu ya. Nah itu teman-teman harus punya 2 aplikasi itu maksud saya. Terus apalagi ya, saya membuktikan bahwa sebenarnya 2 aplikasi ini dia saling sinkron nih. Jadi kalau kita starting pakai charge in, ya di PLN Mobile juga sama, kita pasti lagi ngecas juga. Jadi 2 aplikasi ini sebenarnya sinkron, jadi nggak terpisah gitu teman-teman. Sebenarnya jadi satu nih. Jadi kalau saya tadi kan lewat charge in ya, sebenarnya kalau saya buka PLN Mobile dia akan memonitor juga gitu, sama sebenarnya dia sinkron gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman ya, itu tipsnya dari saya. Ini kebenaran kosong, nggak ada yang lagi mau ngecas, jadi saya ya udah kita coba pantangin sampai 100%. Tapi saya nggak tahu apakah saya bisa sampai 100% karena tadi belinya saya cuma 70 kWh. Saya belinya 70 kWh aja. Sekarang available itu tinggal 6,30 kWh, posisi 94%. Apakah bisa sampai 100% saya nggak tahu. Oke gitu ya teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi ya. Ini saya buktikan ya bahwa aplikasi SPKLU, ini kan saya pakai SPKLU charge in ya. Saya pakai charge in, saya sekarang buka PLN Mobile ya. Kita buka PLN Mobile. Ini PLN Mobile. Kita buka. Nah, apakah dia sinkron dan sama gitu ya? Sama sih sebenarnya teman-teman. Ya, saya close dulu. Kita lihat electric vehicle. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini masuk ke SPKLU ya. Oke, nah sorry, sebentar. Saya kasih lihat teman-teman. Nah ini dia, klik, tuh ya. Jadi sama ya, lagi 93% sekarang ini posisinya. Bahkan ini tuh lebih, saya mohon maaf ya, PLN Mobile ini lebih nggak bagus teman-teman. Lihat ya, update-nya lebih lama. Ini baterai 93%, padahal di mobil tuh sudah 96% tuh lihat. Padahal di charge in tadi bagus, di updatingnya bagus 96 juga. Nah malah di charge in itu malah lebih lambat ini update-nya teman-teman, lebih lambat ya. Tapi tetap dia sinkron, bisa lah sebenarnya sama gitu, tapi ini lebih lambat, updatingnya lebih lama gitu. Lihat ya, ini masih 93% lewat PLN Mobile ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke charge in. Jadi start dari start chargingnya tuh misalkan dari charge in, stopnya dari sini juga bisa, atau kebalikannya lah teman-teman, tuh sama. Oke ya, tadi 93% ya lewat PLN Mobile ya. Sekarang saya balik lagi ke charge in, SPKLU charge in. Oke, kita lihat tuh. Nah ini ya, lihat ya tuh, kondisinya sekarang 96% ya baterainya tuh ya, sama ya. Oh ini 97 tuh, di sini sudah 97, tapi di sini masih 96 kan dia tadi yang saya bilang dia butuh update dulu, kurang lebih 1 menitan dia baru update gitu teman-teman. Jadi ini masih 96 di charge in. Kalau tadi lebih parah lagi, masih 93% malah yang di PLN Mobile gitu. Kadang-kadang itu. Jadi kita kalau lagi ngopi, oh masih 93% nih. Loh, sekarang udah 97 ya. Sama ya sekarang tuh. Ini 97 di mobil, di sini juga 97 di charge in gitu ya. Di PLN Mobile tuh kadang-kadang masih belum. Oke, saya back dulu, saya keluar. Kita coba ke PLN Mobile lagi. Kita ke PLN Mobile lagi, teman-teman. Ini iseng aja ya, kita sembari nunggu. Oke, kita masuk ke electric vehicle. Lihat tuh. Ini sekarang dia 94% teman-teman tuh.
Padahal sudah 97% ya, ini 94%. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh mantau dari sini. Dari sini masih 94%, padahal mobilnya udah 100%, udah penuh gitu ya. Kadang-kadang nggak akuratnya di situ. Begitu teman-teman ya. Ini perbandingan aja biar teman-teman sebagai wawasan, pengetahuan buat teman-teman, kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 100% ya, karena kebenaran ini kosong, nggak ada yang lagi nunggu mau ngecas, jadi saya pantang aja sampai 100%. Tips lagi nih teman-teman, banyak yang tanya juga, Om, gimana sih kalau di SPKLU itu cara ngisi KW-nya itu gimana, perhitungannya bagaimana, apakah ada ada hitungannya atau seperti apa? Memang ada teman-teman. Jadi gini. Jadi kalau buat teman-teman para pemilik mobil EV yang baru ngecas itu bingung bagaimana. Jadi kan memang kalau kita di aplikasi itu kan kita suruh masukin KW ya, KWH-nya tuh maunya berapa gitu kan. Nah, kan teman-teman harus tahu dulu mobil BYD M6 ini atau mobil listrik pada umumnya itu kan pasti punya kapasitas baterainya dong, tahu dong. Contoh kalau BYD ini kan 71,8 atau 72 deh kita buletin gitu ya. 72 kWh ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau dia 72 kW berarti kan presentasi 0 sampai 100% di mobil itu mewakili 72 kW itu gitu ya. 0 sampai 72 kW itu kan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman posisi mau start pertama itu di 50% nih, lihat, oh baterai saya 50% sekarang nih gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau ngecas untuk ngisi lagi 50% lagi supaya 100%, berarti kan teman-teman tahu, berarti kalau 50% kondisi baterai kita, berarti kan sama juga kalau tadi baterai kita tuh 72 kW, berarti kan kita sama juga masih ada sekitar 36 kW kan. Betul dong? Kalau 50% berarti kan masih ada 36 kW. Nah, berarti teman-teman beli waktu ngisi input di aplikasi ya 36 kW, teman-teman ketik 36 kW. Nah, atau misalkan tadi teman-teman misalkan tahu nih cuma 90% aja, sudah 90%. Wah, baterai saya 90%, tapi saya mau ngecas nih, mau penuhin. Berarti kan baru berkurang 10%. Nah, 10% itu berapa sih dari 72 kW? Oh, cuma 7,2 kW kan. Nah, teman-teman berarti ntar beli 72 kW aja gitu. 7,2 kW aja gitu loh. Jadi ya hitungnya begitu teman-teman. Caranya nginputnya teman-teman harus tahu dulu. Kayak tadi saya kan 14% ya. 14% itu kira-kira berapa sih? Anggap 15% deh. 15% dari 72 itu berapa sih? Oh, sekian kW. Oh, berarti saya belinya ya harus sesuai dengan itu gitu, supaya kita mencapai penuh 100% misalkan begitu ya. Atau kalau mau simple teman-teman, kalau mau simple ya teman-teman beli aja sesuai dengan 72 kW-nya kalau duitnya ada ya, maksudnya kalau saldonya ada. Misalkan saya berapa sih ini 30% berapa, yang hitung-hitung malah sudah beli aja 72 kW sesuai dengan kapasitas baterainya si BYD M6 gitu kan. Nanti kan otomatis kalau kepakainya berapapun dikembalikan uangnya gitu kan, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau teman-teman pengen sesuaikan ya nggak apa-apa juga. Waduh, ngepres banget nih uangnya nih, misalkan saldo link ajanya, saldo Gojeknya atau GoPay-nya gitu ya, ya dipasin aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot ya beli aja sesuai dengan kapasitasnya dia. Kalau dia memang kapasitas 72 kW ya beli aja 72 kW gitu teman-teman. Itu ya tipsnya lagi ya teman-teman ya. Oke, kayaknya udah selesai. Sudah selesai teman-teman 100%. Jadi saya mau cabut, kita balik ke rumah teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman ya. Tadi kita tuh ngecas 100%. Dari 14% itu kena biaya segini teman-teman tuh. Jadi biayanya kita menghabiskan 67,47 kWh. Itu tarifnya adalah 166,436 ribu ya. Terus biaya PPJ-nya 3.900, totalnya pokoknya segini lah tuh. 171.000 teman-teman. Oke. 171.000 tinggal teman-teman bagi deh tuh. Kita kan belinya cuma 67,47 ya, berapa kW lah gitu. Berapa rupiah lah gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Ini saya kasih tahu biayanya dari 14% ke 100% ya. Teman-teman, kita udah selesai chargingnya. Sekarang kita mau menuju pulang lagi ke rumah. 100% masih. Estimasi range-nya 550 km teman-teman. Jadi dengan 100% itu di situ menunjukkan range-nya ya. Range-nya itu bisa berjalan 550 km gitu teman-teman. Kalau
dilihat dari map ya. Kalau teman-teman seperti tadi yang kita kasih tahu, kalau kita menuju map Turn slight right. teman-teman bisa klik di sini ya, yang lambang petir ini. Nah, lambang petir ini tuh 550 tuh bisa sampai mana ya? Dia lagi electric rank ya tuh. Lihat teman-teman ya. Sekarang itu bisa sampai ke ini teman-teman. Sampai ke Rembang tuh. Lihat ya, bisa sampai Rembang tuh ya. Jadi dengan jarak 550 km, estimasi ya, estimasi di 100% itu dari titik saya sekarang ini itu bisa sampai Rembang. Bayangin teman-teman. Jadi itu terjauhnya ya, estimasi dia terjauhnya itu bisa sampai Rembang. Berarti kan Rembang itu Semarang udah lewat ya. Itu kalau estimasi ya, secara estimasi gitu. Jadi yang saya tampilkan di sini ada dynamic rank teman-teman. Dynamic rank itu tampilan yang sesuai dengan gas-gasan saya. Jadi saya bawanya tuh seperti apa, itu dinamik kan. Jadi sesuai apa ya, habit kita lah, kebiasaan kita tuh ngegasnya seperti apa, irit atau tidak, itu bisa dari dinamik itu gitu. Jadi teman-teman bisa rubah sih, di situ ada settingannya di head unit. Teman-teman mau pilih yang dynamic atau yang WLTP gitu ya, itu ada settingannya sih di head unit ya. Jadi begitu teman-teman. Kita lanjut lagi mungkin ya. Setelah tadi kita udah ngecas, nggak apa-apa ya teman-teman ya, agak panjang ya videonya ya. Ini karena kita ngevlog aja. Nah seperti ini ya. Ini kalau kita teman-teman mau pakai adaptive cruise controlnya juga nggak apa-apa juga nih kalau kondisi seperti ini ya. Kita coba yuk. Kita coba. Nah ini jalan 70 kpj teman-teman. Jalan 70 kpj. Di jalan layang Antasari ya, nontol ya, jalan nontol layang Antasari teman-teman. Dia smooth, bagus, saya suka. Beloknya juga smooth. Terus kalau ngerem gitu juga nggak dadakan, nggak ini gitu ya. Jadi BYD M6 ini bagus teman-teman, ininya adaptifnya tuh bagus gitu. Sensor-sensornya kayaknya bagus, walaupun secara secara instrumen gitu kurang enak dilihat gitu. Secara instrumen kurang enak dilihat ya gitu, tapi ya ini cukup lah gitu. Oke, saya naikin ke 85 kpj ya teman-teman. Saya naikin ke 85 kpj. Ini saya nggak ngegas, nggak ngerem gitu. Pokoknya kaki itu bener nganggur lah. Hanya paling tangan aja megang, asal megang aja ya. Asal megang aja. Nah, ini saya turunin speednya karena mau belok. Takutnya terlalu kencang, dia sensornya ngebacanya nggak akurat juga teman-teman gitu. Jadi hati-hati juga kalau lagi make integrated cruise assist-nya. Kalau lagi belok-belok yang agak patah misalkan gitu ya, ya speednya teman-teman bisa pelanin gitu. Jangan terlalu kayak gini kan tuh. Ini kan kecepatan tinggi saya nih 60 tuh. Dan saya malah takut tuh, malah takut sendiri tuh. Padahal sih dia belokin sendiri tuh, tapi saya malah takut sendiri. Karena terlalu kencang belok tuh. Padahal dia ngebelokin sendiri tuh. Lihat ya tuh, turun dia belokin sendiri tuh. Cuman saya tadi karena saya aja yang worry tuh. Nih, ini kan kencang tuh, saya turunin deh. Tuh, walaupun dia tuh tetap belokin tuh ya, tuh dia tetap belokin tuh. Ini kan belok-belok begini loh. Tuh. Ini dia belokin sendiri loh. Saya cuma ngikutin aja nih tuh. Cuman tetap speed jangan terlalu kencang-kencang banget ya teman-teman ya. Jangan terlalu kencang-kencang banget. Kalau lagi di non-tol, kalau di tol sih mungkin oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di non-tol jangan teman-teman. Oke, yang paling penting yang teman-teman harus tahu adalah lambang integrated cruise controlnya. Kalau dia sudah warna lambang setir yang ada lambang marka jalan tuh, lambang di MID-nya itu udah warna hijau, itu dia udah intervention teman-teman. Tapi kalau belum, jangan teman-teman seolah-olah lepas gitu, jangan pokoknya. Walaupun emang kan nggak boleh dilepas ya, sebenarnya ini kan nggak boleh dilepas gitu. Jadi jangan teman-teman nyoba-nyoba gitu, misalkan pengen nyoba gitu kan, lepas sesaat gitu, tapi hati-hati kalau
si lambangnya itu nggak hijau. Kalau lambangnya hijau berarti benar-benar sudah integrated teman-teman. Oke ya, kita coba lagi jelasin tentang ADAS yang tadi ya teman-teman ya. Jelasin tentang ADAS yang tadi, kita sambung lagi. Biar teman-teman yang baru make paham banget gitu teman-teman. Aduh, ini agak berisik juga ya, matiin aja kali ya. Ininya apa? Navigasinya. Navigasinya matiin. Udah, matiin aja. Oke, nanti kita masuk tol, kita coba lagi teman-teman. Pertama-tama yang teman-teman harus pahamin nanti saat kalau lepas dari follow kita lagi follow gitu ya. Contoh nih, saya misalkan gimana ya, agak susah soalnya kita harus nungguin dia itu keluar dari jalur kita gitu teman-teman. Walaupun enggak, tapi nggak apa-apa, saya kasih unjuk aja. Ini misalkan gini ya, ini saya udah mulai, kita tunggu bener-bener sampai itunya setirnya hijau. Nah ini udah hijau nih ya, saya minta di 80 kpj. Nah 80 kpj, ini saya nggak ngegas, saya nggak ngerem, saya setir juga ibaratnya kalau dilepas pun dia udah follow sendiri aja sesuai dengan kita mau. Oke, saya naikin. Ini kan saya minta 90 ya, kecepatan saya masih 85 nih. Saya minta 90. Nah tuh dia lepas ya, dia pergi, dia ngejar tuh ke 90 sekarang. Nah sekarang 90 dia. Nah tapi karena ada mobil di depan, tuh lihat ya, ada mobil di depan, dia turun lagi, nggak ke 90 tuh, sekarang 85 tuh dia. Karena jarak amannya yang kita minta segini. Nah ini kan dia follow terus sampai 85 ya, segini terus teman-teman. Tuh bahkan turun nih jadi 80. Turun ya, padahal kita minta 90 atau 100 deh misalkan. Saya minta anggap 100 nih. Tuh, saya minta 100 misalkan. Tapi karena mobil depan itu 80 ya saya 80 juga gitu. Tapi entah kalau mobil depan keluar jalur, dia keluar jalur, itu otomatis kita jadi 100 teman-teman. Nah, itu yang teman-teman harus antisipasi. Jadi bukan berarti kok dia jadi kencang sendiri ya, karena memang kan kita mintanya 100. Cuma terhalang sama mobil depan. Gitu. Nah ini banyak teman-teman yang salah arti tuh gini. Oh, ADAS itu artinya atau integrated cruise assist itu ngikutin mobil depan, bukan ngikutin mobil depan sebenarnya. Karena mobil depan halangin kita ya, jadi kita ngikutin gitu loh. Kadang kan ada adaptif kan, cruise controlnya kan adaptif gitu. Nih kita minta 100, saya minta 100 kecepatannya nih. Tetapi karena mobil depan 80 tuh konsisten dia di 80, ya saya jadi 80 terus. Tapi, nah ini ingat ya, tapi kalau mobil depan tiba-tiba pindah jalur, nah mobil depan pindah jalur, kecepatan kita karena depan tuh udah nggak ada halangan, dia dibikin 100. Nah itu yang kesannya teman-teman tuh, kok tiba-tiba meluncur sendiri kenceng ya? Ya karena bukan tiba-tiba meluncur, karena tadi halangan udah nggak ada, ya dia sesuai yang Anda minta tadi 100 ya 100 gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Nah sekarang tips berikutnya nih tentang pemakaian integrated cruise assist. Nah kalau teman-teman begini kan bete dong. Kita mau jalan 110 apa 120 tapi ternyata cuma 80 aja nih di depan. Nah bagaimana caranya? Teman-teman jangan matikan, jangan mau pindah jalur, mau nyalip terus matikan dulu atau ngerem dulu supaya dia nggak aktif. Jangan. Teman-teman boleh kok nih kayak gini, boleh ngegas kok tuh. Nih kayak gini tuh bisa ngegas. Tuh boleh ngegas. Tapi entah tandanya di sini tuh ada tandanya, kalau teman-teman nggak ngegas itu tandanya dia akan lepas sesaat. Integrated cruise assist itu lepas sesaat gitu. Nah dengan teman-teman begini, teman-teman boleh tambah gas plus sama jangan lupa mainkan sennya teman-teman. Jadi kalau kita mau pindah jalur tuh mainkan sennya, tapi sennya nggak perlu sen yang sampai ceklek ya. Teman-teman bisa mainin yang 3 second signal aja, yang 3 time signal gitu loh, yang cuman jadi nggak sampai ngunci, nggak sampai ngelok signal untuk sennya, tetapi cukup yang di ngambangin aja, tapi dia udah ngasih turn signal 3 kali biasanya. Nah itu untuk menonaktifkan atau mendisable si lane keeping assist-nya atau lane departure warning-nya teman-teman.
contoh nih, ini sekarang kan saya minta 100, tetapi nah dia pindah jalur nih. Oh belum. Dia pindah jalur nggak ya? Kalau dia pindah jalur dia akan laju. Tapi contoh nih ya, saya mau salip nih. Nah teman-teman mainin signalnya, jangan lupa signal mainin. Sorry tuh, saya salah nih karena biasa bawa mobil yang satu nih. Signal mainin. Nah teman-teman tambah gas. Tuh teman-teman tambah gas, pindah jalur. Ya, nah setelah itu lepas. Udah dia langsung ke 100 tuh sekarang. Tuh, ini kan udah kita salip. Dia langsung ke 100 tuh ya. Tuh, saya nggak pegang nih. Dia langsung ke 100 ya. Jadi begitu ya. Jadi nggak perlu dimatiin dulu integrated reverse assist-nya, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa langsung mainin sen-nya, karena setiap sen itu main baik ke kanan atau ke kiri, signal itu memberhentikan atau mendisable sesaat lane departure warning sama lane keeping assist-nya gitu teman-teman. Nah setelah sudah ya lepas lagi gasnya. Setelah lepas lagi gasnya, karena nggak ada halangan, dia kejar sampai 100 karena teman-teman minta 100 tuh, sesuai kan sekarang 100 kan. Begitu teman-teman. Jadi mudah ya sebenarnya, gampang, tinggal kebiasaan aja. Kalau teman-teman udah biasa sih saya yakin gampang gitu teman-teman. Oke ya, itu tipsnya ya teman-teman ya. Semoga paham. Kalau yang nggak paham nanti ya komen-komen lah di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bisa jawab. Oke, sementara saya mau ngambil data teman-teman. Jadi saya udahin dulu ya teman-teman ya videonya ya. Saya udahin dulu videonya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah sampai teman-teman di rumah. Tuh cuman 3% aja ya. Dari tadi kita berangkat, coba lihat dari sini ya. Baterainya nih nggak kelihatan kalau di MID ya teman-teman ya. Tuh ya, masih 97% ya. Kita tadi dari sana 100% dari SPKLU PLN pusat ya, di CSW Blok M sana. Ke Sawangan ini cuma 3% aja. Irit banget nih BYD M6 ini.